Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana fi istiqlalin wa hurriyatan munazzamah mahdudah bisyariah litakuna hayatuna sa'idah tayyibah mubarakah fid din wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa innahum illa yahrusun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ayat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid As-Salam yang insyaallah kita semua mendapatkan kasih sayang dan ridha Allah sepanjang masa. Marilah kita senantiasa bersyukur, alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah atas seluruh rahmat taufik hidayahnya, terutama hidayah iman. Semoga kita selamat, sukses, bahagia lahir batin dunia akhirat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Allah untuk kita yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Insyaallah selamat, sukses, bahagia lahir batin, dan kita mohon semoga surga kita nanti adalah surga yang dekat dan bersama beliau di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, 17 Agustus memang sudah lewat. Namun dari beberapa dialog khatib dengan jamaah, bahkan beberapa request dari masjid untuk khutbah, ada yang menginginkan bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Mungkin mengisi kemerdekaan bukan saat 17 Agustus saja, tapi itu sebagai peringatan kita setiap tahun. Saya selalu menjawab bahwa untuk mengisi kemerdekaan, kitanya sendiri harus sudah merdeka. Inilah yang ingin khatib sampaikan secara singkat, sekitar 10-15 menit di khutbah ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Namun sebelumnya khatib disclaimer dahulu, bahwa apa yang khatib sampaikan siang ini berdasarkan pengalaman yang tentunya hasil sikap juga step-stepnya antar individu suka ada perbedaan. Sehingga ketika ada komunikasi lanjutan, ada yang menyatakan sudah berhasil, ada yang setengah berhasil, ada yang masih dalam proses, ada yang mengatakan terjadi stagnasi. Semua kembali kepada kitanya masing-masing. Apa yang ingin khatib share untuk kita semua? Pada prinsipnya, kalau kita ingin merdeka adalah kita mengikuti syariat Islam. Yang paling fundamen, yang paling mengakar adalah mindset kita. Kita ikuti sabda Rasulullah, dan ini hadits qudsi yang Allah berfirman, ana inda dhanni abdi. Allah berfirman yang disampaikan oleh Rasulullah, aku tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku. Berdasarkan pengalaman, ketika seseorang mengalami guncangan dalam kehidupan, sampai hati pikiran pun terguncang. Bahkan maaf, pengalaman khatib pernah menghadapi seorang gadis yang mau bunuh diri 2 kali. Tapi pada prinsipnya
setelah dia hayati dan mau diterapkan dalam kehidupan. Alhamdulillah, sang gadis ini yang tadinya tidak berjilbab, detik ini alhamdulillah sudah berjilbab, bahkan tidak mau dicopot jilbabnya meskipun waktu itu ada aturan kantor untuk mencopot jilbabnya. Akhirnya yang bersangkutan harus resign dari kantor yang pertama, dan alhamdulillah sekarang mendapatkan kantor yang luar biasa yang intinya mendukung syariat Islam, sehingga bersangkutan kerja tetap berjilbab. Ketika hari Jumat, karena ini pelayanan masyarakat, maka semua pelayanan dilakukan oleh yang wanita, yang pria dipersilakan oleh kantor menuju ke masjid untuk Jumatan. Ini merupakan fakta yang khatib dapatkan sendiri, bahwa ketika segala sesuatu mindset kita ngikutin Allah saja, maka pada akhirnya insya Allah akan berlaku surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 46, yang Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Yang takut, yang taat kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Silakan bapak-bapak saudara nanti buka di rumah. Yang dimaksud dengan 2 surga adalah surga dunia, surga akhirat. Syaratnya cuma 1, ikuti apa yang sudah menjadi aturan Allah. Buktinya secara etika saja. Di surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 36, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Intinya secara etika, karena Allah menyampaikan tidak patut, berarti ini bahasa etika. Seorang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, ketika Allah dan Rasul sudah menentukan satu keputusan, artinya itu syariat, kita memilih pilihan di luar syariat. Apa konsekuensinya? Ayat tadi melanjutkan, wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tidak mengikuti syariat, pada akhirnya dia sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Karena kita di negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 alhamdulillah sudah diberlakukan. Maka meskipun Indonesia bukan negara Islam, yang paling penting adalah syariat Islam berlaku sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Dan alhamdulillah kita juga sudah bebas, merdeka dengan seluruh kebaikan, tidak ada larangan pun, terutama hal-hal yang terkait dengan syariat. Maka bagaimana kita mengisi agar kita ini menghadapi kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan lingkungan, kehidupan yang lebih luas lagi, kelurahan, kecamatan, kota madya, provinsi, bahkan negara, bahkan dunia, maka tentu kita akan mencari kebenaran, mencari kebaikan. Patokannya adalah di surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir ila akhiril ayat. Pada prinsipnya kata Allah bahwa kebaikan itu bukan ke barat, bukan ke timur, akan tetapi prinsipnya adalah iman. Kemudian sosial, ada beberapa item di ayat itu, karena ini khutbah tidak perlu khatib sampaikan. Yang paling penting adalah akhir ayatnya, penilaian dari Allah. Apa yang Allah sampaikan, ulaikal ladzina shadaku, merekalah orang yang benar. Benar insya Allah dalam segala hal. Pola pikir kita, pola pandangan kita, pola kata kita, pola hati kita, termasuk pola tindakan kita, insya Allah benar. Sekaligus Allah juga memberikan predikat, wa ulaika humul muttaqun, kita adalah orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah yang memberikan penilaian, tentu kita yakin sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Karena bisa jadi kita merasa sebagai orang yang beriman, tapi dalam tindakannya wallahu alam. Tapi dengan mengikuti sekian banyak step yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah 177, insya Allah predikat takwa kita akan betul-betul kita dapatkan lahir batin dunia sampai akhirat. Sebab kalau sudah seperti ini, pada akhirnya seburuk apapun yang kata orang ini menyakitkan,
mungkin difitnah, digosip, bisnisnya dihancurkan dan lain sebagainya. Karena khusus dalam hal ini khatib ingin sharing satu kebaikan berdasarkan akhir surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau dapat kenikmatan disuruh sharing, kata Allah. Maka sharing secara singkat, khatib pernah menghadapi seorang pemilik bisnis di daerah Rasuna Said, Jakarta Selatan sana, yang intinya teman CS-nya yang dari SD bermitra, tapi belakangan setelah maju menelikung, yang pada akhirnya beliau sakit hati, kadang marah-marah sama stafnya, tapi setelah ada dialog pakai hati ke hati, didasari oleh Quran dan hadis Rasul, akhirnya beliau menyadari, buat apa sakit hati, mau sampai kapan sakit hati, toh pada akhirnya jadi berantakan, tidur pun tidak nyenyak. Pada akhirnya setelah pasrah, alhamdulillah beliau akhirnya fokus kembali kepada bisnisnya. Dengan izin Allah pula, pada akhirnya bisnis setelah dievaluasi, ternyata hasilnya sekian kali lipat dari yang sebelumnya ketika dinakalin oleh teman CS-nya yang sejak SD. Ini pembuktian bahwa kalau kita mengikuti Allah, betul apa yang disampaikan di Ar-Rahman ayat 46 tadi, kita akan mendapatkan surga dunia, surga akhirat. Tapi kata kuncinya, bapak-bapak, saudara sekalian, andaikan kita merasa ada hal dalam kehidupan kita ini yang sifatnya menusuk hati, bahkan mungkin sampai ada kata dendam, terbenam di dalam hati, dendam kesumat, mau sampai kapan? Maka mari kita bongkar semuanya itu supaya kita merdeka terhadap siapapun, menghadapi siapapun dengan kata maaf. Di surat Al-A'raf surat 7 ayatnya 199, khudil af, maafkanlah, wa'mur bil urfi, lakukan yang baik. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan, dekat-dekat sama dia, dalam kehidupan pun mungkin dekat sama dia, tapi faktanya setelah ketemu menjadi carut-marut, Allah mengajarkan wa'arid anil jahilin, berpaling dari kebodohan. Orangnya tetap kita hargai, tetap kita hormati, karena dia adalah hamba Allah. Tapi kebodohannya jangan kita ikuti. Tidak perlu kita pikirkan lebih lanjut. Serahkan saja urusan dia, nakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap baik sama dia. Ini satu hal prinsip yang menjadikan kita bisa merdeka. Karena terkadang kalau kita sakit hati, terbawa oleh sendiri, pada akhirnya apapun yang terjadi, hakikatnya menusuk kita sendiri. Maka karena ini khutbah, khatib ingin kasih kata kunci yang terakhir adalah pasrah kepada Allah. Tapi pasrah secara umum yang sudah terjadi dan berlaku di masyarakat, apa yang sudah Allah sampaikan di surat Luqman surat 31 ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Intinya, seseorang itu pasrah kepada Allah. Terbukti ketika banyak orang curhat, Pak Ustadz, aku udah pasrah, aku udah tahajud, aku sudah sedekah, aku sudah memaafkan dan sebagainya, tapi mana buktinya? Saya masih dalam proses, saya masih tertati-tati. Kata kunci ayat ini, Allah menyebutkan wa may yuslim, siapa yang pasrah kepada Allah tapi menggunakan fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris present continuous tense, artinya dipasrahkan hanya apa yang terjadi saat ini dan masa mendatang, sementara masa lalu masih digelayutin saja, masih dipendam saja, masih diutak-utik menurut versi kita sendiri, versi seorang hamba. Bukankah kalau kita pasrahkan kepada Allah, pada akhirnya di surat Al-Hadid surat 57 ayat 22, inna dzalika 'alallahi yasir. Pada hakikatnya kalau kita pasrahkan kepada Allah, kata Allah, mengatur dunia ini, menciptakan alam ini adalah mudah. Maka kalau kita mengikuti Allah, kemudahan pun akan kita raih. Nah, lalu sesungguhnya pasrah yang seperti apa? Sebagai kata kunci penutup khutbah, mari kita ikuti surat Al-Baqarah ayatnya 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Orang yang pasrah pakai menggunakan bala. Aslama di sini fi'il madhi atau past tense. Berarti masa sekarang
masa mendatang, masa lalu, apapun itu, enak tidak enak, pasrahkan kepada Allah, tapi ini wilayah batin. Batin kita menghadapi apapun, kalau kita mau ringkas, intinya batin aku milik Allah 100%. Apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah tentukan, pokoknya aku pasrah kepada Allah. Tapi lahiriahnya, Allah menyatakan, wa huwa muhsin. Kita lakukan yang terbaik, lakukan yang the best. Kerahkan diri kita, ilmu, pengalaman, termasuk keluarga, teamwork, orang-orang di kantor, mungkin lembaga dan sebagainya, kerahkan semuanya semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Itu wilayah lahiriahnya kita. Lakukan yang terbaik, termasuk ibda bin nafsik, mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah kalau sudah seperti ini, hasilnya ada 3 fakta. Sesuai dengan Al-Baqarah 112 tadi, falahu ajruhu inda rabbi. Soal pahala jelas. Artinya apapun yang kita lakukan, kalau kita sabar, di surat 39 ayat 10, Allah menyatakan orang yang sabar pahalanya unlimited. Wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan. Meskipun diancam ataupun tetap dinakalin, insya Allah karena kita punya sesuatu yang mengikuti syariat Islam, artinya ada Allah dalam kehidupan kita. Walahum yahzanun, karena tidak ada ketakutan, pahala selalu menjadi milik kita. Maka akhirnya adalah kita tidak akan sedih. Tidak ada kesedihan menghadapi apapun. Mudah-mudahan dengan tip yang sedikit ayat ini, sebetulnya tipnya masih banyak, bisa mengisi kemerdekaan, terutama kemerdekaan Republik Indonesia. Yang paling inti adalah kemerdekaan diri pribadi kita, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari kungkungan godaan setan, iblis dan lain sebagainya, termasuk merdeka dalam beribadah, merdeka dalam beramal soleh. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang merdeka, lahir batin, dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna taqwa zaduna fid din wa dunya wal akhirah. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'ala barakati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radallahu anha wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ada minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.